biasanya untuk penyebab diare. Nah, diare ini apa sih? Kalau menurut WHO, diare ini adalah kalau buang air besar si kecil ini konsistensinya lembek atau cair. Dan frekuensinya biasanya lebih dari 3 kali per hari. Nah, jadi kalau masih 2 hari, belum tentu itu diare ya, Bunda, gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Biasanya macam-macam. Ada juga yang pertama, dia ini kurang higienis, kurang bersih. Entah itu tangannya yang masak, atau alat bahannya, atau saat pengolahan makannya kurang bersih, atau pas ngasih makan. Nah, ini banyak yang harus kita evaluasi higienitasnya. Yang kedua, bisa jadi kualitas makanannya kurang baik. Misalkan ada sayur atau buah yang tanpa kita sadari udah agak busuk. Atau misalkan ketika kita ngasih keju, ngasih susu, itu ternyata udah agak basi, udah kadaluarsa, atau mungkin ada jamurnya tanpa kita sadari dan kita nggak ngecek misalkan gitu ya. Atau bayi sering memasukkan tangan nih biasanya kalau ada mau tumbuh gigi fase oral gitu ya, dia sering masukin tangan segala macam dan kita lupa membersihkan. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya diare juga gitu ya. Atau selanjutnya biasanya bahan makanannya ini belum matang sempurna udah kita berikan. Nah, bisa jadi ini juga memicu diare di beberapa anak. Atau bisa juga karena penyimpanannya yang kurang tepat, bisa juga karena alergi, dan juga bisa juga karena keracunan. Keracunan ini biasanya karena penyimpanan yang kurang tepat juga gitu ya. Jadi tipsnya pastikan kalau alat makan, tangan kita, terus bahan makanannya serta peralatan makan ini bersih. Baik ibunya, peralatan masak, sampai si kecil tangannya saat memakan harus bersih semuanya. Yang kedua, kita harus memilih bahan makanan yang segar tentunya ya. Jadi kita harus belanja dan menyimpan dengan benar. Yang ketiga, harus rutin mencuci atau membersihkan tangan si bayi gitu ya. Tapi ya tadi bukan berarti di sela-sela saat makan, artinya sebelum makan kita bersihkan dulu, tapi di saat makan kita jangan mengganggu prosesnya. Kemudian juga kita sebaiknya memberi makanan yang bisa memadatkan BAB ya. Sebaliknya dari tadi, kalau tadi buahnya justru yang tinggi pektin, kalau untuk memadatkan tinja biasanya kita pilih yang bisa cepat memadatkan. Bubur nasi, buah pisang, apel, roti, nah itu bisa membantu untuk memadatkan buang air besar si kecil Bunda gitu ya. Dan jangan lupa selama diare biar tidak memicu dehidrasi, tetap berikan ASI ya atau cairan lainnya misalkan gitu ya, agar si kecil ini tidak kekurangan atau dehidrasi. Selain itu juga kalau BAB-nya misalkan nih ya, kurang dari lebih dari 5 kali sehari dan bayi ini udah mulai kelihatan lemes, nggak aktif, terus nggak mau makan atau yang parah lagi sampai mual muntah, ya harus sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Nah, penanganannya sendiri kalau rekomendasinya dari WHO itu adalah boleh kalau memang dehidrasi sekali kita berikan Oralit gitu ya, tapi sebetulnya kalau memang ASI kita bisa diberikan dengan baik, sebetulnya kita nggak perlu menambahkan Oralit ya. Yang kedua, kita biasanya akan menambahkan zinc selama 10 hari secara terus-menerus. Yang ketiga, ASI atau empasnya tetap dilanjutkan ya. Kalau memang dia terbukti ada bakteri gitu ya, biasanya akan ditambahkan antibiotik gitu ya, tapi tergantung, nggak semua anak diberikan antibiotik. Dan juga biasanya akan diberikan nasihat bagaimana untuk mencegah diare ini ke depannya atau bagaimana yang harus dilakukan di rumah agar kondisinya tidak memicu dehidrasi terutama. Nah, ingat untuk penanganan diare sendiri anak tidak boleh dipuasakan ya, tetap berikan ASI dan juga MPASI-nya sambil terus ya kita memberikan makanannya sedikit demi sedikit tapi lebih sering. Jadi biar anak ini tetap mau makan gitu ya. Paling enggak 6 kali dalam sehari. Jadi sedikit tapi sering frekuensinya. Kemudian kita bisa juga perbanyak cairan biar nggak dehidrasi dari makanannya, misalkan tadi pakai sop, kuah misoa, semur gitu ya, dan juga sajikan makan makanan yang sementara ini rendah serat dulu gitu ya. Dan juga buah-buahannya biasanya utamakan di pisang, dia bisa membantu memadatkan tinja ya. Dan makanan tinggi energi biasanya setelah anak sakit, terutama yang tinggi protein, jadi biar cepat penyembuhannya dan juga ususnya ini bisa perbaikan dengan baik.